Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Kali ini kita kembali lagi ke pembahasan soal-soal CPNS 2026 dan sekolah kedinasan yang paling akurat sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lama ya. Dalam tes CPNS kali ini kita akan membahas 3 soal tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan 3 tes kematangan pribadi atau TKP ya. Nah, ini berguna untuk menambah pembenaran soal kalian untuk tes CPNS dan sekolah kedinasan. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama, jika kita merujuk pada salah satu landasan hukum bela negara, yaitu pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara pada hakikatnya merupakan gabungan dari A. Jiwa, kewajiban, dasar, dan kehormatan setiap warga negara. B. Moral, jiwa, dan kebanggaan bagi warga negara. C. Jiwa, hak, dan kewajiban setiap warga negara. D. Jiwa, tanggung jawab, dan kebanggaan bagi setiap warga negara. E. Jiwa, kerelaan, dan pengabdian setiap warga negara. Oke, silakan kalian tentukan jawaban kalian. Pakai dihitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian butuh referensi, kalian boleh stop dulu videonya dan tentukan jawabannya ya. Dan jawaban yang benar adalah C. Jiwa, hak, dan kewajiban setiap warga negara. Oke, mari kita bahas. Jadi jawabannya ada di C ya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Oke, mari kita bahas. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bela negara pada hakikatnya merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, sehingga mencerminkan jiwa, hak, dan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi jawaban yang cepat C ya, jiwa, hak, dan kewajiban. Nah, materi ini adalah materi bela negara dan pertahanan negara ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pemerintah terus berupaya untuk memajukan kehidupan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan sistem pendidikan oleh pemerintah bersifat. Oke, inti kalimatnya adalah penyelenggaraan sistem pendidikan oleh pemerintah itu bersifat. Oke, A. Kewajiban pemerintah, B. Kewajiban negara, C. Kewajiban pemerintah dan negara, D. Konstitusional, E. Amanat dan pembangunan. Oke, silakan tentukan jawaban kalian sebelum kita jawab. Pak T dihitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah D. Konstitusional. Oke, pastinya kalian bingung kan? Mari kita bahas. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Karena penyelenggaraan pendidikan nasional diatur dan diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, maka sifat penyelenggaraan adalah konstitusional. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah D ya, konstitusional ya. Hati-hati jangan terjebak dalam menentukan jawaban. Dan materi ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pendidikan. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya. Pada proses perumusan Pancasila mengalami proses yang cukup panjang, bukan dibentuk dalam waktu yang singkat. Selain dilihat dari dimensi waktu, pembentukannya, perumusan Pancasila juga banyak melibatkan para tokoh pendiri bangsa.
Para perumus dasar negara tersebut meninggalkan identitas dan ego pribadinya hingga disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Nilai luhur pada perumusan Pancasila dalam konteks tersebut adalah, nah ini adalah soal TWK, CPNS, dan Sekolah Kedinasan pada tahun 2022 ya. Nah, pilihan gandanya A. Mengutamakan kepentingan bangsa, B. Menumbuhkan semangat kebersamaan, C. Berjuang demi kemakmuran bersama, D. Semangat melawan penjajahan, E. Sikap penolakan terhadap penderitaan rakyat akibat penjajahan. Oke, dan silakan kalian tentukan jawabannya. Kalian boleh stop dulu videonya, kalian baca berulang kali ketika menemukan soal seperti ini. Jika udah paham, baru kalian jawab. Dan jawaban yang benar adalah A. Mengutamakan kepentingan bangsa. Bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, mari kita bahas ya. Pada proses perumusan Pancasila, para pendiri bangsa memiliki latar belakang, pandangan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Namun mereka mengesampingkan identitas golongan dan ego pribadi demi mencapai kesepakatan bersama mengenai dasar negara. Sikap tersebut mencerminkan nilai luhur berupa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai inilah yang memungkinkan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu jawabannya ya. Jadi materi ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ingat ya, jangan salah tentang dasar negara dan juga apa tahu nilai-nilai perumusan Pancasila serta siapa saja tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila ya. Oke, kita masuk lagi ke soal yang jenis soal yang tes intelijensi umum ya. Oke, ini berhubungan dengan matematika dasar. Nah, ini adalah soal deret hitung 6, 8, 12, 20, 36, 68, dan 132. A 160, B 240, C 260, D 270, dan E 330. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Kalian boleh stop dulu videonya, ambil pena dan kertas, silakan dicari ya. Nanti juga akan kita bahas. Ya, Pak Dede hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah C 260. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang sudah lupa, mari kita bahas. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah perhatikan ini, diketahui deretnya. Nah, perhatikan pola dan selisihnya. Jadi dari 6 ke 8 ini itu ada 2, polanya 2. Ya, dari 12 ke 8 itu polanya 4. Artinya tambah 4 ya. Dari 12 ke 20 itu tambah 8, berarti kelipatan perkalian 2. Jadi terlihat selisihnya membentuk 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Nah, berarti 64-nya dikalikan 2 lagi, 128. Nah, maka selisihnya adalah 128. Sehingga suku berikutnya adalah 132 di pola bilangan yang terakhir ditambah dengan 128. Jadi jawabannya adalah 260. Nah, sangat gampang bukan? Intinya adalah kalian harus tahu pola selisihnya. Oke, kita lanjutkan ke soal Q yang kedua. Nah, hasil dari 5.234 tambah 4.028 tambah 9.812 tambah 7.856 dikurang 4.023 dikurang 5.029 dikurang 7.851 dikurang 9.807 sama dengan A20, B25, C30, D35, dan E40. Silakan tentukan jawaban kalian dengan kalian boleh stop dulu videonya. Sebelum kita jawab, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Oke, dan jawaban yang benar adalah A 20. Nah, pastinya di sini kalian bingung kan mencari bilangan yang banyak ini, atau kalian mau hitung satu persatu dulu boleh, atau ini ada cara yang lebih cepatnya. Mari kita bahas. Nah, mari kita hitung deret ini dengan cepat. Oke.
Lalu kita kelompokkan bilangan yang hampir sama. Di sini kan penjumlahan dan pengurangannya berbeda kan. Maka kita kelompokkan ini dengan cara substitusi ya. Berarti kita cari bilangan yang terdekat. Berarti kalau 5.000 ini dekatnya dengan 5.229. Kita kurangkan. Oke, karena di sini faktor pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan. Lalu 4.028 ini dekatnya dengan 4.023. Nanti kita kurung saja di sini. Lalu 9.812 ini dekatnya dengan 1.807. Jadi kita kurangkan semuanya, bilangan-bilangan yang terdekat antara kelompok tambah dan kelompok kurang. Jadi kita selisihnya itu ternyata 5. Ya, 5.234 kurang 5.229 itu 5. 4.028 dikurang 4.023 itu adalah 5. Lalu 9.812 ini dikurang 9.807 itu juga 5. 7.856 dikurang 7.851 juga 5. Jadi hasilnya adalah 20. Ini sih dengan sistem pengelompokan ya. Ingat, ini adalah pembelajaran matematika dasar pada saat SD. Jadi kita tinggal menambahkan saja lagi. Jadi jawabannya adalah 20. Jadi jawabannya 20. Oke. Tipsnya di sini adalah jangan menjumlahkan semua angka, cari pasangan yang selisihnya kecil agar perhitungan lebih cepat. Karena ketika mengerjakan soal TIU ini kita berburu dengan waktu ya. Yang jelas jangan panik karena matematika itu tidak hanya satu jalan korma, jadi kita harus banyak pembenaran soal untuk menjawab. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Semua pembalap harus memiliki ketahanan tubuh yang prima. Sebagian pembalap sedang menderita sakit flu. Kesimpulannya adalah A. Pembalap yang memiliki ketahanan tubuh yang prima adalah pembalap yang sakit flu. B. Hanya sebagian pembalap yang memiliki ketahanan tubuh yang prima. C. Ada pembalap yang memiliki ketahanan tubuh yang prima tetapi sakit flu. D. Tidak ada pembalap yang sakit flu memiliki ketahanan tubuh yang prima. E. Tidak dapat disimpulkan. Oke, ini adalah soal intelijensi ya dan pemahaman ya. Silakan kalian tentukan jawaban kalian. Sebelum kita jawab, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jawaban yang benar adalah C. Ada pembalap yang memiliki ketahanan tubuh yang prima tetapi sakit flu. Oke. Mungkin ada yang bingung, mari kita bahas. Jadi kita ketahui dulu nih, kata kuncinya adalah semua pembalap harus memiliki ketahanan tubuh yang prima. Jadi semua pembalap termasuk ke dalam kelompok yang memiliki ketahanan tubuh yang prima. Lalu ada sebagian pembalap menderita sakit flu. Ada beberapa pembalap yang sakit flu. Karena semua pembalap memiliki ketahanan tubuh yang prima dan sebagian pembalap sakit flu, maka pembalap yang sakit flu tersebut termasuk ke dalam pembalap yang memiliki ketahanan tubuh prima. Jadi kesimpulan yang tepatnya itu ada pada poin C. Ada pembalap yang memiliki ketahanan tubuh yang prima tetapi sakit flu. Oke, kita lanjutkan ke soal materi yang terakhir tentang tes kematangan pribadi ya. Nah, dalam tes TKP ini, tes kematangan pribadi atau kita singkat dengan TKP ini, ingat ya, setiap jawaban yang kalian jawab mempunyai nilai. Nilai yang paling benar itu adalah 5, yang berikutnya 4, 3, 2, 1. Oke, nanti akan kita bahas mana poin yang 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, ini kita baca soalnya ya. Saat Anda sedang mengadakan rapat bersama rekan satu tim mengenai program perencanaan terbaru instansi tempat Anda bekerja, ada seorang pelamar pekerja yang terlihat mondar-mandir dan kebingungan mencari ruangan yang ingin ia tuju. Sikap Anda adalah, ini adalah soal pada tahun 2022 ya, dan juga masih sering keluar. Nah, A. Saya akan berpura-pura tidak melihat pelamar tersebut karena tidak mengenalnya dan saya tetap fokus mengikuti rapat. B. Saya mohon izin meninggalkan rapat kepada rekan satu tim untuk menanyakan keperluan pelamar pekerja tersebut dan mengantarnya ke layanan informasi supaya diberikan penjelasan lebih lanjut. Saya akan memohon izin meninggalkan diskusi sebentar untuk menanyakan keperluan orang tersebut dan memberikan arahan kepada pelamar pekerja tersebut mengenai letak ruangan yang ia tuju. D. Saya meminta pelamar pekerjaan tersebut ke tempat layanan informasi untuk menanyakan keperluannya karena hal tersebut bukan tugas saya. E. Saya membiarkan
pelamar pekerja tersebut mencari sendiri ruangan yang ia tuju dan pasti ia juga akan bertanya kepada karyawan lain. Nah, materi TKP ini adalah tentang orientasi pelayanan, kepedulian, dan profesionalisme. Silakan tentukan jawaban kalian. Nanti akan kita tebak mana poin 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan nilai jawabannya adalah C. Saya akan memohon izin meninggalkan diskusi sebentar untuk menanyakan keperluan orang tersebut dan memberikan arahan kepada pelamar pekerja tersebut mengenai letak ruangan yang ia tuju. Nah, ini mari kita bahas ya. Nah, dalam soal TKP ini yang dinilai adalah sikap pelayanan, kepedulian, kerjasama, dan profesionalisme. Yang A itu kurang peduli dan tidak menunjukkan orientasi pelayanan, bahwa kita sebagai ASN itu harus memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu yang B ini peduli dan membantu tetapi mengantar hingga kelayanan informasi bisa memakan waktu yang lebih lama sehingga kurang efisien saat rapat sedang berlangsung. Ini mengurangi nilai profesionalisme kita ya. Lalu yang C, jawaban itu paling tepat, tetap bertanggung jawab pada rapat, namun juga menunjukkan kepedulian dengan meminta izin sebentar, menanyakan keperluan dan memberikan arahan. Jadi setelah memberikan arahan baru kembali lagi ke rapat, jadi tidak membuang waktu yang terlalu banyak. Yang D ini kurang menunjukkan sikap membantu dan pelayanan. Yang E ini mengabaikan kebutuhan orang lain. Jadi urutannya adalah yang C ini adalah poinnya 5, lalu yang B ini poinnya 4, yang D ini poinnya 3, yang A ini poinnya 2, dan E ini adalah poinnya 1. Jadi usahakan sebagai ASN ini kita memiliki sikap pelayanan, kepedulian, kerjasama, dan profesionalisme dalam pekerjaan. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Beberapa hari belakangan ini Anda sering lembur hingga tidur larut malam untuk menyusun bahan ajar perkuliahan. Ketika Anda harus menyampaikan materi perkuliahan tersebut, ternyata file yang Anda kerjakan disimpan di flash disk dan tertinggal di rumah Anda. Padahal materi itu sangat penting dalam perkuliahan. Sikap Anda adalah, ini adalah soal tahun 2022 juga ya. A. Saya menyesali hal tersebut dan marah pada diri saya sendiri atas kelalaian saya yang menghambat pekerjaan. B. Saya sangat menyadari kelalaian saya dan secepatnya mencari solusi agar cara lain untuk menyampaikan materi perkuliahan tersebut. C. Saya menyadari akan kelalaian saya tersebut dan menunda penyampaian materi perkuliahan tersebut. D. Saya meminta maaf kepada mahasiswa atas kelalaian saya sehingga kegiatan perkuliahan tidak maksimal. E. Saya menyesali hal tersebut dan tidak semangat dalam memberikan materi perkuliahan karena file tersebut salah satunya cara penyampaian materi kuliah. Nah, ingat materi TKP ini adalah tanggung jawab, profesionalisme, dan kemampuan mengatasi masalah. Dan poin tertinggi di soal nomor 2 ini adalah B. Saya sangat menyadari kelalaian saya dan secepatnya mencari solusi cara lain untuk menyampaikan materi perkuliahan saya tersebut. Oke, mari kita analisa. Yang A itu menyadari kesalahan memang baik, tetapi hanya menyesali dan marah pada sendiri-sendiri tidak menyelesaikan masalah. Lalu yang B itu paling tepat karena mengakui kelalaian dan segera mencari solusinya. Itu menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab ya berhubungan dengan nilai-nilai kita sebagai ASN. Lalu yang C, menunda perkuliahan itu bukan solusi terbaik karena itu dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang D ini bisa dinyatakan benar tetapi tidak diikuti mencari solusi, jadi seperti tidak ada tanggung jawab ya. Lalu yang E ini bersikap pesimis gitu ya, jadi kurang tepat sekali. Jadi urutan nilai TKP yang terbaiknya adalah B itu poin 5, D itu poin 4, C poin 5, poin 3, A itu poin 2, E itu poin 1. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ketiga dan soal yang terakhir, saat sedang menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga, ada seorang teman kerja Anda menanyakan solusi laptop yang sedang bermasalah. Tindakan Anda adalah, ini adalah soal tahun 2022, kemungkinan juga bakal muncul kembali pada tahun 2026 ini. Saya sampaikan kepada bahwa saya sedang liburan akhir pekan bersama keluarga untuk menghilangkan kejenuhan dan berkaitan dengan pekerjaan.
B. Saya meminta mencoba mencari informasi terkait masalah laptopnya di internet untuk mengatesinya. C. Saya akan menyampaikan kepadanya bahwa sedang libur akhir pekan bersama keluarga dan tidak ingin diganggu. D. Itu saya akan mencoba menjelaskan solusi masalah laptop sesuai dengan pengetahuan saya. E. Saya akan menyuruh menanyakan kepada rekan kerja lain untuk membantu menjelaskan solusi masalah laptop. Ingat, materi TKP-nya adalah salah satu sikap ASN, kerjasama, kepedulian, dan orientasi layanan. Dan jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Saya akan mencoba menjelaskan solusi masalah laptop sesuai dengan pengetahuan saya. Oke, mari kita analisa. Ya, soal ini mengukur aspek kerjasama dan kepedulian. Meskipun sedang libur bersama keluarga, membantu rekan kerja dengan memberikan solusi yang diketahui menunjukkan sikap kooperatif dan peduli. Yang A itu adalah menjelaskan liburan tetapi tidak berusaha membantu. Kalau yang B itu boleh ya memberikan alternatif namun kurang menunjukkan kepedulian. Yang C itu kurang profesional dan tidak menunjukkan kerjasama. Yang D ini paling tepat karena kemampuan tanpa harus mengabaikan kegiatan bersama keluarga. Yang E ini bisa dinyatakan benar juga, hampir benar ya, tetapi kekurangannya di sini langsung mengalihkan kepada orang lain. Jadi urutan nilai TKP-nya adalah poin 5-nya itu di D, poin 4-nya di B, poin 3-nya di E, poin 2-nya di A, dan poin terakhirnya di C yang paling kurang tepat. Oke, demikianlah penjelasan untuk materi pembahasan soal CPNS dan sekolah kedinasan pada part 2 ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke rekan-rekan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.